Uni lebih cenderung kalau ada sesuatu yang tidak nyaman yang ada di hidup Uni, maka Uni akan berpikir ada apa dengan saya. Karena Uni buat apa ya? Kalau Uni menilai orang lain itu tidak punya kapasitas gitu, karena tidak kenal dengan orang lain dan tidak pernah serumah dengan orang lain. Yang bisa Uni lakukan adalah memperbaiki sikap Uni gitu, agar orang mungkin bisa baik atau berbaik sikap dengan Uni. Dan alhamdulillah hingga saat ini mau dari non Muslim atau bahkan teman lawan debat yang debatnya sudah hebat pun, alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah menyerang secara fisik, secara pribadi gitu. Bahkan kami sama-sama punya YouTube dan silahkan lihat kayak Tante Uti, Rudi Yohanes, walaupun dalam perdebatan lintas agama kami terlihat sangat keras, tapi kami masih berhubungan baik lewat WA. Kadang kapan kita debat lagi, masih bercanda-bercanda gitu. Jadi terkadang kita hanya menuding atau kita hanya merasa jangan-jangan apa karena gue beda agama sama dia gitu, maka gue kayak tersisihkan gitu. Padahal memang dasarnya Islam dengan Kristen di suatu sisi memang ada hal-hal yang tidak bisa bersatu bersama. Contoh kayak kami tidak bisa ikut kalian merayakan Natal, kami tidak bisa ikut kalian makan babi, kami tidak bisa ikut kalian ke dalam gereja. Itu adalah masalah berkeyakinan. Ada hal-hal yang bisa kami ikuti bersama kalian. Contoh kalian ada apa-apa, kami boleh membantu. Dan Uni tidak perlu berbicara banyak. Dan ini tertulis di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 apa ke-6? 8. Kalian tidak dilarang berbuat baik kepada non-muslim, kaum kafir, mereka yang tidak menyembah Allah. Allah bilang gitu. Bahkan itu dituliskan loh. Jadi kalau ada teman-teman yang muslim bertindak tidak adil kepada saudara-saudara non-muslim, maka itu adalah oknum. Karena kalau kita menilai mengeneralisasi, maka tolong tunjukkan kepada Uni satu agama saja di mana penganutnya semua tidak ada yang pernah berbuat jahat lagi setelah jadi penganut agama itu. Nah, itu. Em, Gini sih Uni, saya sedikit mau curhat aja ya Uni ya. Ya, boleh, Maksudnya saya silakan. yakin sih, saya yakin gitu. 76. Nah, 76 tahun kita hidup setelah merdeka. Yang membuat kita perpecahan yang Uni lihat secara garis besar adalah politik. Iya, jadi Dan kayak ya, satu lagi Uni tambahkan. Mungkin pernah pernah mungkin searching aja di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera Barat. Itu mayoritas semua hampir 100% itu orang muslim ya. Bukit Tinggi. Sampai sekarang gereja Katolik, gereja Protestan yang ada di stasiun di depan ada arah mau ke lapang kantin, ini orang Bukit Tinggi itu belum diratakan sampai saat ini. Masih ada, masih utuh. iya sih. Itu Maksudnya bentuk kadang ketoleransian umat Islam. Nah, itu dulu. Secara garis besar kita lihat. Teman kita yang masuk dari NTT kemarin, dari mana? Dari Ambon, dari mana lagi? Dia sendiri mengatakan, kami di sini harmonis Uni, kami di sini saling menghargai Uni. Itu pengakuan dari teman Kristen sendiri. Nah, terkadang kita bisa jadi kita mungkin kalau Uni introspeksilah diri kita, ada apa dengan kita? Apa jangan-jangan kita yang merasakan seperti itu? Padahal kalau setahu Uni ya, Uni di kantor dulu teman-teman Kristen itu oke, nggak masalah. Mereka Natalan bawa coklat ke kantor, Uni ikut makan kok, nggak masalah kok. Tapi Uni tidak bisa ikut merayakan Natal dengan kalian gitu. ya, Mm-mm. iya, maksudnya kayak karena gini loh, saya percaya gitu kalau Islam itu baik gitu. Saya selalu belajar dari manapun agamanya gitu. Karena saya percaya setiap agama itu semua mengajarkan yang baik ya Uni ya. Ya, Tapi kalau setiap orang berhak eh, mengatakan agama saya paling baik, setiap agama otomatis mengajarkan kebaikan. Kalau ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan, maka itu bukan agama, karena agama sendiri artinya tidak, agama kacau. Kalau agama mengajarkan ketidakbaikan, maka dia tidak bisa disebut agama, karena dia membuat kacau. Karena agama sendiri tidak kacau artinya, kurang lebih begitu. Silakan lanjutkan lagi. ya, cuman cuman kenapa ya Uni ya? Maksudnya kayak beberapa kali sih ya saya pernah pernah mendengar pengajaran gitu. Maksudnya kadang beberapa di masjid gitu mereka mereka
khotbah ya, saya sebutnya khotbah gitu. Ceramah, Terus, ceramah. iya ceramah tuh kadang kayak ngembawa maksudnya nyebutin agama lain negatifnya gitu. Contohnya saya pernah dengar secara realitas gitu ya. Itu kan mereka ceramah dengan pakai adat toa gitu ya, dan terdengar sekitarnya gitu ya Uni ya. Terus pernah dia nyebutin pokoknya dalam ceramahnya yang saya tangkap itu menyebutin kayak jangan seperti agama tetangga kita gitu. Ketika kita puasa mereka tidak pernah menghargai kita untuk makan sembarangan gitu. Mereka tidak pernah menghargai itu loh. Maksudnya gini ya, kan ranahnya dia itu dia ceramah gitu, dan saya rasa nggak semua orang maksudnya agama secara pribadi yang biasa aja untuk bisa ceramah itu nggak gampang gitu. Maksudnya kan otomatis ya mungkin ilmu agamanya rohaninya lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Tapi kenapa sih harus sampai kadang ya merasanya loh, saya di sini kan non muslim dan saya merasa ya udah ketika saya ketika lagi bulan puasa ya saya tetap menghargai orang bagaimana seharusnya yang umat muslim berpuasa gitu. Dan saya merasa kok ini seorang ustadz gitu ya, kenapa bisa ngomong kayak gitu, dan itu kan terdengar gitu di sekitarnya ya, kenapa ya bisa sampai ngomong gitu. Seharusnya ilmu rohaninya mereka lebih tinggi dan lebih mengajarkan yang baik ya, tanpa harus membawa agama lain negatifnya gitu nih. Iya, kalau Uni ditanya, terus terang Uni nggak tahu karena Uni nggak kenal sama yang bicara seperti itu. Kalau mungkin Uni ketemu atau Uni di sana, mungkin Uni bisa bilang kita jangan menyakiti dengan lisan, dengan tangan. Tapi Uni karena nggak tahu, itu oknum. Jadi gini, kalau Uni mungkin bertanya kenapa sih pendeta itu ada yang melegalkan LGBT? Apakah ajarannya melegalkan LGBT? Karena faktanya ada gereja-gereja yang menikahkan LGBT. Atau gini, kenapa sih itu ada pendeta yang mencabuli jemaatnya? Apakah mereka diajarkan begitu? Makanya Uni tidak pernah mempertanyakan kejadian-kejadian yang di luar moral itu yang menimpa teman-teman di luar non-Islam, karena itu namanya adalah perilaku oknum. Sama tidak bagi Uni dan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Islam adalah sempurna. Islam adalah ajaran yang sempurna. Kalau memang ada yang bisa menemukan ketidaksempurnaannya, silakan. Tapi penganutnya tidak sempurna. Artinya penganutnya bukan orang yang mampu melakukan semua ajaran Islam itu. Entah bergelar ustadz, karena ustadz itu gelar dari umat, atau dia bergelar apa kayak gitu. Karena bukan dari gelarnya seseorang itu bisa dikatakan mengikuti ajaran dengan benar, tetapi yang dinilai oleh Tuhan kami adalah ketakwaannya kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menyakiti siapapun dengan lisan dan dengan tangannya. Tetapi ketika dia sengaja, dia akan tahu kalau dia berbicara seperti itu pakai toa, maka dia tahu ada tetangganya yang Kristen akan tersinggung. Kalau memang dia adalah orang yang kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka dia tahu itu perilaku tidak adil. Rasulullah ajarkan berlaku adillah. Kami tidak akan memerangi orang yang memerangi kami, tapi kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Artinya, dan itu pun bukan dalam artian misal diperangi dalam akidah, dalam segi argumentasi kami pun akan melawan dengan segi argumentasi gitu loh. Contoh, difitnah Islam begini begitu, oke, mari kita diskusikan, mari kita perdebatkan hal ini, apakah benar seperti itu. Nah, jadi Uni paling tidak bisa bicara tentang oknum. Makanya Uni sebenarnya mau bicara tentang siapa yang lagi viral sekarang, entah Coki Pardede, Saiful Jamil, siapapun itu, mau hantu blau sekalipun atau K-pop sekalipun. Uni nggak bisa bicara tentang oknum itu karena Uni nggak serumah dengan mereka. Tapi kalau bicara tentang ajaran, dalil-dalil tertulis, pemahaman-pemahaman para intelektual, pemahaman-pemahaman para ulama Islam, mungkin bisa Uni usung, Uni sampaikan. Tapi kalau membicarakan oknum terus terang Uni nggak bisa. Uni nggak kenal gitu loh. Apalagi itu yang dimaksud oleh saudara sendiri. Tetapi Stefano sendiri, Uni ganti aja ya namanya Stefano, masa Uni panggil Stefani. Stefano sendiri harusnya kalau memang ingin tahu Islam itu, maka lihat apa yang diajarkan oleh kitab sucinya, apa yang dipahami oleh para ulamanya.
Itu yang terpenting, bukan apa yang dilakukan oknumnya. Kalau oknum ini bisa saja orang pura-pura Islam kemudian berlaku jahat, bisa, atau Ya, bisa jadi memang dia Islam tapi tidak mengikuti ajaran Islamnya. Banyak orang yang mengaku Islam tapi dia tidak mengikuti, bahkan dia katakan bahwa eh, bahkan berkata kasar atau segala macam. Bisa, makanya kami tidak pernah mengaku-ngaku bahwa kami pasti masuk surga gitu. Karena kalau kami sudah katakan kami pasti masuk surga, kami berarti sudah memastikan bahwa kami besok tidak akan pernah berbuat jahat lagi gitu. Makanya itu dalam Islam konteksnya begitu. Artinya kalau secara oknum terus terang ini nggak bisa ya menilai oknum. Jangankan menilai oknum, ya ini terus terang aja ya. Uni sibuk lagi ngurusin pribadi Uni. Uni jangan-jangan termasuk orang munafik kah? Termasuk kepada orang yang kufur nikmat kah? Uni lagi sibuk mikirin diri Uni tuh. Jadi Uni nggak punya waktu buat mikirin orang yang kita nggak kenal gitu. Kecuali memang di depan kita dia berbuat mungkar. Kewajiban Uni bernahi mungkar, melarang perbuatan mungkar. Kalau kita lihat dengan cara apa? Dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak mampu rasanya dengan lisan. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, dengan hati, artinya ingkari. Walaupun pada akhirnya termasuk itu selemah-lemah iman gitu. gitu. Bahkan di dalam Islam itu jelas tertulis jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kami umat Islam sengaja membuat rusuh dengan teman-teman Kristen, artinya kami sudah membuat kerusakan. Kenapa? Nanti kita akan perang. Setelah perang kita hancur-hancuran. Berarti kami menyebabkan kerusakan. Tapi Pak musuh datang, kami nggak boleh lari. Itu dalam Islam tuh gitu diajarkan. Ya udah Uni, cukup sih Uni. Saya tahu. Dituliskan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi mungkin mohon maaf ketika ada saudara-saudara Kristen contoh seperti yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Ditanya tentang keyakinannya, tentu dia menjawab sesuai keyakinannya. Dan ketika kami menyampaikan keyakinan kami, teman-teman di luar itu merasa tersakiti. Contoh, bagi kami, ini contoh Uni to the point aja ya. Bagi kami, Nabi Isa itu bukan Tuhan dan dia hanyalah nabi. Ya, Tetapi bagi teman-teman Kristen itu adalah penghinaan karena kalian ya, menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi itu yang ya, disebut dengan toleransi. Kita ya, menghargai pemahaman kita masing-masing gitu. betul Jadi Uni. kalau kita siap berbeda, artinya ya udah biarin aja mereka menganggapnya begitu ya sudah. Tapi kalau Ya, berani mendiskusikannya, ayo kita diskusikan dengan cara yang baik dan benar. Tidak perlu pakai gontok-gontokan dan hujatan, nggak ada ya betul, manfaat. betul Kalau Umi. mau diskusi, sip gitu mah. Setuju Umi. Makasih ya Umi. Uni, Sama-sama.